Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan meneruskan tentang tema kemarin, yaitu sakit hati. Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa sakit hati itu berbahaya. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana supaya kita menyikapi dengan tepat sakit hati. Tidak boleh spontan, tidak boleh emosional, tapi justru menata diri saat yang tepat. Dan tidak hanya itu, bahkan dikatakan harus mengambil hikmah dari setiap masalah. Oke. Dan hari ini saya meneruskan tema itu, yaitu tentang bagaimana kita mengelola rasa sakit hati supaya tidak menimbulkan kemarahan yang meluap-luap. Kalau sudah marah, jengkelnya tidak ketulungan sampai ubun-ubun, biasanya melahirkan sikap dendam. Jadi sakit hati yang tidak dikelola akan mendatangkan dendam, dan itu berbahaya buat hidup kita. Mari kita cermati, dan saya ajak ibu bapak saudara untuk terus mendalami tema ini beberapa saat ini, karena ini berbahaya kalau tidak kita bereskan. Mengelola sakit hati, bagaimana itu? Kita lihat kesaksian di dalam firman Tuhan. Saya ajak membaca bagian dari Ayub pasal 5 ayat 2. Ayub pasal 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2 mengatakan begini: sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara pernah mengenal nama ini? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ya, kita mengenal nama ini. Ia orang yang punya potensi besar dan menjadi pemimpin dari negaranya yang besar. Namun ia dibesarkan oleh ayahnya dengan menggunakan kekerasan yang waktu itu menuntut anak-anaknya patuh. Bahkan Hitler kerap bertengkar dengan sang ayah karena dia merasa sang ayah tidak adil. Ada luka yang dirasakan. Tak hanya itu, ketika dia sekolah, Adolf Hitler diceritakan juga mengalami kekecewaan, bahkan penghinaan, pelecehan yang luar biasa dari gurunya. Dan kebetulan gurunya orang Yahudi. Dia dari keluarga yang penuh dengan luka, sakit hati, ditambah di sekolah, dan dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Kita tahu sejarah bagaimana Adolf Hitler itu memimpin dan kemudian membuat kebijakan, dan ada kebijakan politis yang mengerikan, pembantaian orang Yahudi, dan itu pilihan hidup yang membuatnya hancur. Dari sakit hati, saudara. Sakit hati itu menimbulkan dendam, dan dendam itu akan meledak pada saatnya, menghancurkan hidup kita sendiri. Daya ledaknya luar biasa. Nah, oleh sebab itu Alkitab hari ini melalui apa yang disebut di dalam kesaksian Ayub, kita menemukan beberapa poin penting. Ya, kita bisa membaca bagaimana Ayub memberikan penegasan bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi, kalau saudara dan saya tidak bisa kita mengelola sakit hati, maka saudara dan saya akan menghadapi persoalan dengan diri kita sendiri dan hidup kita yang hancur oleh sakit hati. Saya kira kita tidak mau seperti itu, tapi itu bisa terjadi kalau kita tidak bisa menjaga
bagaimana menyikapinya. Lalu poin kedua dari Ayub 5 ayat 2 adalah, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa mendengar nasihat. Jadi firman Tuhan dibacakan, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada di dalam hati, nggak ngaruh. Mungkin dia rajin ke gereja, mungkin dia terus persekutuan, atau dia baca sendiri, tapi tidak ngaruh. Orang bebal. Saya tidak mau menjadi orang bebal. Saya mendengarkan firman Tuhan, saya refleksikan hidup saya tata, saya jadikan apa yang baik untuk saya lakukan. Saya ajak saudara untuk hal itu. Nah, saudara, Ayub memberi penegasan supaya kita bisa mengelola sakit hati. Sebab kalau tidak, membunuh diri sendiri. Apa yang perlu dilakukan? Kalau saya belajar untuk curhat kepada Tuhan. Di dalam doa, Tuhan, saya sedang sakit hati oleh saudara itu, sikapnya, masalahnya. Pertama. Yang kedua, saya berdoa terhadap orang yang bikin sakit hati itu. Dan saya ajak juga saudara untuk berdoa. Tuhan, ampunilah dia. Dan berkati Roh Kudus untuk membuat kesadaran pada dia. Hal yang mudah. Enggak mudah loh itu. Lalu yang ketiga, ini lebih sulit, lebih susah lagi. Yaitu saya belajar tidak hanya curhat pada Tuhan. Tidak hanya berdoa untuk orang itu. Tapi saya belajar mengampuni. Mungkin dia salah. Mungkin juga kita andil ikut salah, bisa juga kan. Tapi kita tetap harus mengampuni. Jika tiga hal ini dilakukan, maka kita akan bersikap baik. Dan hari ini saya mengajak, ayo kita menjadi orang beriman Kristen yang baik. Yang tidak dikuasai oleh sakit hati, yang kemudian menjadi dendam, yang akan meledak dar, menghancurkan diri kita. Semoga ibu bapak saudara, mari bersama saya belajar untuk mengendalikan diri, terutama mengelola sakit hati. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Semoga RHI renungan hari ini tentang mengelola sakit hati kami bisa hayati. Kami bisa lakukan, kami bisa mendapatkan inspirasi. Berkati pecinta RHI renungan hari ini dalam penyertaan. Dan RHI renungan hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin.